Yang tamu sebenarnya nggak ada di sini. Semuanya keluarga besar Basnas. Anjay, Wahed 2025 ya. Ada anak-anak magang mahasiswa gitu kan. Mungkin di sini dia nggak kenal dan semacamnya, tetapi kok setelah keluar Basnas Kok nyaman. kemudian ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa jodoh gitu. Jadi lebih pengen disebut sebagai amil saja. Oh, amil. Karena amil itu adalah salah satu profesi Mas yang menurut saya itu mulia karena disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an. Terakhir kayaknya. Ya, itu. Terakhir apa ini? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu itu Sabil. Anak jalanan. Bukan jalanan. Mungkin. Ya, assalamualaikum Mas Wahed. Waalaikumsalam Mas Habib. Ya, selamat datang di acaranya sendiri ya. TikTok, media informasi dan kreasi dari Anda sendiri. Jadi ini tamu, saya mau tanya apa? Nervous kan ya, bingung ya mau tanya apa ya? Bingung. Tanya apa? Acara sendiri ngisi sendiri. Monggo silakan. Aku yang tanya. Oh iya. Yang tamu siapa ini yang tamu? Yang tamu sebenarnya nggak ada di sini. Semuanya keluarga besar Basnas. Anjay, Wahed 2025 ya. Jadi Mas Wahed sendiri di Basnas ya? Iya, siap. Sudah berapa tahun Mas Wahed? Alhamdulillah dari 2021 Mas Habib 2021 sampai sekarang. Gak ikut buka? Alhamdulillah dibuka sendiri Mas Habib. Dibuka sendiri. Siapa tahu kan kan ada yang dari buka itu masuk Basnas. Jadi Mas Wahed itu 2021. Pas Covid gak ada kerjaan masuk Basnas. Alhamdulillah ya. Ketahuan. Tapi itu udah berlalu lah Mas ya. Alhamdulillah. Covid. Tapi jadi ya gimana tapinya? Ya alhamdulillah mungkin kita tersesat di jalan yang benar kita di. Jadi di sini tersesat ya? Kejebak apa tersesat? Lebih ke apa ya? Intinya alhamdulillah lah di sini. Ya setidaknya kejebaknya di Basnas. Di Basnas. Artinya dapat ikut serta dalam dakwah fisabilillah. Khususnya dakwah zakat. Kalau Mas Wahed sendiri di Basnas itu bagian apa? Alhamdulillah Mas Habib, saya sudah beberapa kali ya. Mas jangan kebanyakan alhamdulillah. Boleh sih. Tapi banyak banget alhamdulillah. Mas Wahed itu bilang alhamdulillah 5 kali udah. Oke. Sudah dicatat ya? Aduh. Iya, habis ini alhamdulillah lagi 6. Dapat apa nih? Ya, jangan dapat apa. Dapat pahala. Alhamdulillah lagi. Kan 7. Iya, 7. Saya di Basnas itu sudah mengalami beberapa rotasi. Oh gitu. Saya dulu jadi relawan di pendistribusian, juga dipindah di administrasi umum SDM. Alhamdulillah langsung jadi amil waktu itu. Udah 8. Kemudian sekarang saya ditugaskan dalam pengumpulan zakat infak dan pengumpulan zakat. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah lagi. 9 ya. Jadi di pengumpulan zakat ya. Dan menurutku kayaknya itu yang paling dekat dengan kata amil ya. Iya. Maksudku pekerjaan awal amil itu adalah pengumpulan. Fundraising gitu ya. Ruh amil zakat itu di pengumpulan, karena kalau tidak ada pengumpulan nggak ada yang dikumpulin, apa yang mau disalurkan, nggak ada dana zakatnya, apa yang mau disalurkan atau apa yang mau dibantukan kepada mustahik kita. Kalau amil sendiri Mas, gimana itu definisi amil? Tentang dunia keamilan ya. Amil itu saya mengutip ya dari beberapa pendapat, salah satunya pendapat Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qorib, Sarah Bajuri juz 1 543. Amil itu didefinisikan wal amilu man istakmalahul imam ala ahdi shadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Artinya amil itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan oleh imam. Imam itu pemimpin atau pemerintah, pemerintahan yang sah ya, bukan pemerintahan yang abal-abal yang ada orang di belakangnya gitu kan. Itu yang punya tugas pokok yaitu mengumpulkan zakat, kemudian mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Jadi ditunjuk hitungannya kalau amil itu. Ditunjuk oleh pemerintah. Dan tentunya atau ini
atau ditunjuk oleh orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat seperti ketua lembaga amil zakat atau yang mana gitu untuk membantu tugas dari pimpinan begitu. Jadi kan berarti ada kriterianya Mas. Ada. Maksudku kayak nggak sembarangan orang jadi sembarangan amil. orang, nggak sembarangan. Kalau Masnya kan terjebak, tapi mungkin ada amil itu kayak untuk jadi amil setidaknya harus apa? Gitu. Ini Mas, sebelum ke sana saya mau menjelaskan juga fatwa MUI Mas tentang amil zakat itu. Amil zakat itu ada dua Mas. Ada seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. Yang kedua adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. Jadi ada yang dibentuk negara, kemudian ada yang dibentuk oleh masyarakat tetapi harus disahkan oleh pemerintah. Jadi ada yang dari ada yang dari negara, ada yang dari anggaplah ormas gitu. Ya. Atau yang disebut kalau kita itu kalau yang dibentuk di pemerintah itu adalah amil negara yang sekarang identik dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh swasta, ya, banyak masyarakat banyak. Ada Lasismu dan lembaga amil zakat yang lainnya. Iya. Tadi lanjut ke gimana sih cara jadi amil? Oh ya. Bukan cara jadi pegawai Basnas. Cara jadi amil. Nah, saya ingin meluruskan dulu ya. Saya kok kalau dibilang pegawai itu kurang srek gitu Mas. Oh ya. Jadi apa? Jadi lebih pengen disebut sebagai amil saja. Oh amil. Karena amil itu adalah salah satu profesi Mas yang menurut saya itu mulia karena disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Jadi panggil saya amil saja, bukan pegawai ya. Ya Mas Amil loh ini ya. Amil aja. Untuk syarat-syarat jadi amil ya Mas. Syarat-syarat menjadi amil menurut fatwa MUI juga nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat itu. Pertama, amil zakat itu harus beragama Islam. Oh iya, tentu. Ya. Yang kedua, Hindu, Buddha, gitu kan. Yang kedua yaitu harus mukallaf, yaitu harus punya akal dan baligh. Yang ketiga harus amanah, karena diberikan tugas yang mulia untuk mengelola zakat, yaitu kita harus memiliki jiwa-jiwa amanah dalam pengelolaan zakat. Yang terakhir yaitu memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat. Kalau jadi wakil gubernur enggak ya? Bukan lah. Emil. Tapi gagal ya? Enggak nyambung ini. Terlalu serius. Maaf. Kembali ke laptop terus dia ngomong. Takut salah Mas. Jadi itu untuk jadi amil ya, bukan jadi pegawai Basnas. Kalau jadi pegawai Basnas kan persyaratannya beda, bisa jadi S1. Iya, harus ya. Harus punya kompetensi Mas, kompetensi tentang dunia perzakatan yang ditunjang oleh mungkin persyaratan formal dan yang lainnya, mungkin begitu. Sejauh ini pegawai Basnas itu dari mana aja Mas? Pegawai Basnas ini pegawai Basnas se-Indonesia apa Sampang nih? Sampang aja lah. Alhamdulillah. Di Sampang itu banyak Mas. Udah 10. 10. Iya, dicatat lah. Banyak Mas. Enggak ada. Ada yang di luar Sampang, Pamekasan ada, tapi sudah domisili karena sudah beristri di Sampang. Alhamdulillah. Dan kemudian juga banyak yang penduduk lokal asli. Itu artinya penduduk Sampang yang memang lahir besar di Sampang. Dan dari latar belakang beda-beda tentunya ya. Karakter yang beda-beda, ada yang ngeselin juga, tapi ada yang lucu gitu. Boleh. Ya. Kalau ini Mas, kan tadi sudah disebutin gimana cara jadi amil. Tentunya kan amil itu harus membangun kepercayaan. Atau mungkin setidaknya bagaimana sih orang-orang itu biar percaya kepada amil? Oke. Banyak Mas, salah satunya kita itu sebagai amil memiliki tugas pokok dan fungsi itu jangan hanya mengerjakan sesuatu, tetapi harus mencitrakan diri sebagai lembaga amil zakat yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, kita sebagai amil zakat sendiri ya, kita sebagai amil juga harus memiliki kompetensi tentang zakat, integritas dan profesional dan kejujuran dalam pengelolaan zakat itu sendiri ya. Itu ya. Pernah nggak Mas? Maksudnya ketemu kayak kan mau zakat nih, terus
tugasnya Masnya kan di pengumpulan. Ada nggak orang yang curiga gitu? Sementara saya bertugas di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sampang, ada banyak hal yang mungkin dinamika dunia perzakatan ya. Di antaranya bukan saya justice bahwa masyarakat Sampang itu enggan berzakat ya. Mereka itu lebih zakatnya itu langsung ke mustahiknya. Langsung ke mustahik. Mungkin karena memang mereka itu lebih percaya karena dikelola sendiri, tetapi kita sebagai amil zakat harus bisa meyakinkan mereka bahwa ketika membayar zakat melalui Basnas itu banyak manfaat yang bisa diterima. Ya mungkin kayak teman-teman calon muzaki atau muzaki itu kan kayaknya belum tahu ke amilnya secara manfaat berzakat di amil gitu melalui lembaga amil atau ke amil. Sebelum ke sana mungkin saya mau apa? Manfaat zakat dulu deh. Oh iya, zakat dulu nggak apa-apa. Manfaat zakat. Jadi ada mungkin kita harus mengenalkan tentang apa sih manfaat zakat yang harus diketahui oleh muzaki itu. Di antaranya yaitu itharul mal. Tathirul mal, yaitu zakat itu bisa menyucikan harta. Bukan money laundry ya, jadi bukan harta yang di laundry belum tentu suci. Jadi paham saya Pak. Bukan penghasilan pendapatan kotor kemudian dia pengen bersih kemudian zakat, bukan begitu. Ya pernah kejadian kan, uangku ada di saku, aku laundry. Nah, itu bukan itu. Itu gak suci. Yang kedua mungkin Mas. Yang kedua yaitu tathirul badan minat dunub, yaitu menyucikan badan kita dari segala dosa. Yang ketiga, manfaat zakat itu bisa daf'ul bala Mas. Jadi menolak bala. Mungkin ketika hal-hal yang tidak mengenakan akan terjadi di kita, mungkin dengan zakat insya Allah zakat itu bisa menolong kita sebagai benteng untuk bala itu. Masuk akal juga kayak di Islam kan ada tawakal sama ikhtiar. Mungkin untuk tawakalnya itu kan ada doa tolak bala dan kegiatan ibadah yang lain. Kemudian ikhtiarnya mungkin salah satunya dari zakat juga ya. Yang selanjutnya Mas, mungkin zakat itu bisa idkhol surur Mas, yaitu mendatangkan kebahagiaan. Karena iya dong, makanya zakat deh di Basnas. Yang selanjutnya Mas, pernah nggak gini bahagianya dalam bentuk dapat pasangan apa gimana gitu? Bisa Mas. Ya? Bisa, ada beberapa cerita ya, tapi ini mungkin tidak bisa diflorkan ya. Artinya lembaga amil zakat khususnya di Basnas itu bisa mendatangkan kebahagiaan itu. Di beberapa cerita ini, tidak semua saya justice gitu, tapi ada sebagian yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ada anak-anak magang mahasiswa gitu kan, mungkin di sini dia gak kenal dan semacamnya, tetapi kok setelah keluar kok nyaman, kemudian ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa jodoh gitu. Gitu, jodoh untuk zakat. Zakat kan zakat ya. Nikahnya belum. Yang selanjutnya Mas, manfaat zakat itu sya'atur rizki wal barakah. Yaitu bisa memperluas rezeki dan memperbesar barokah. Bahkan ada dalam beberapa hadis yang dikutip Imam Nawawi ya, dalam kitabnya Matalifa Madun fi berrin wala fi bahrin illa biman zakat. Jadi zakat itu bukan mengurangi harta Mas. Harta itu tidak akan pernah binasa baik di darat maupun di laut kecuali orang yang enggan menunaikan zakat. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mau hartanya bertambah, hartanya berkah, ayo terus gincatin zakat begitu. Menurutku itu kayak secara logika mungkin kita akan mengeluarkan harta. Secara konteks hitungan, matematika dunia. Ya, matematika dunia. Kita
ya uangnya berkurang gitu. Berkurang. Cuma ketika lingkungannya mungkin ya yang terdampak itu bisa akan berimbas kepada kita juga nantinya. Iya, betul. Ada nikmat yang lebih besar. Karena memang syariat zakat ini bukan syariat apa yang hanya dimensi spiritual juga, Mas. Tapi juga dimensi apa sosialnya juga ada gitu. Kemudian ini lagi manfaat zakat yang bisa dirasakan di akhirat. Nah, tadi mungkin 5 tadi yang saya sebutkan itu di dunia. Manfaat zakat di akhirat itu yang pertama tilun fil qiyamah, yaitu bisa menjadi payung nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti mah ada panasnya mungkin terik sekali. Dengan zakat itu kita bisa zakat itu menjadi naungan untuk kita di padang mahsyar. Yang kedua, makanya payung ya bukan jas hujan. Iya kan, naungan soalnya dan konteksnya panas yang dikatakan. Ya betul. Yang kedua, manfaat zakat di akhirat itu hifatul hisab, meringankan hisab kita. Yang ketiga, tutkil mizan, bisa memperberat amal soleh kita di timbangan Allah atau di mizannya nanti. Yang keempat, jawasun ala sirat, yaitu menyebabkan lolosnya kita dari sirotol mustaqim. Yang tajamnya itu ketika ya, digambarkan itu daripada rambut yang dipotong-potong itu kan, waduh. Yang terakhir itu manfaat zakat itu Mas, ziyadatud derajah fil jannah, yaitu menambah derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Alhamdulillah udah 12. Ya. Alhamdulillahnya. Tadi apa pertanyaan yang terakhir itu manfaat zakat melalui amil. Alhamdulillah juga nih saya mau kabarkan 13. Kabar gembira. Kabar gembira kepada Muzaki. Muzaki itu adalah orang yang wajib zakat ya. Kabar gembira kepada sahabat-sahabatku sekalian, dengan membayar zakat melalui amil resmi khususnya Basnas, itu zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Itu bisa jadi caranya gimana gitu? Baru tahu lah. Saya mau menjelaskan regulasinya dulu mungkin ya. Di Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat itu Mas, nomor 23 tahun 2011, pasal 23 ayat 1 itu menjelaskan bahwa ketika muzaki itu membayar zakat melalui amil resmi, khususnya Basnas, akan mendapatkan bukti stor zakat itu Mas. Nah, bukti stor zakat itu bisa muzaki gunakan sebagai pengurang pajak. Karena begini Mas, konsep bernegara kita ya, kita menganut sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di konsep ketuhanan yang Maha Esa, ya, negara memfasilitasi kita untuk menjalankan kebebasan beragama. Di antaranya yaitu terkait syariat zakat. Jadi negara memberikan insentif kepada wajib pajak yang ingin menjalankan syariat zakatnya sebagai bentuk apresiasi negara, bonus terhadap para wajib pajak, zakat Bapak Ibu sekalian menjadi pengurang pajak. Maksudnya secara mekanis gitu lah. Oh ya. Gambaran umumnya saja. Gambaran umum contoh, ketika jadi pertama kita itu ke Basnas atau mungkin lembaga amil itu membayar zakat. Selanjutnya mendapatkan tanda bukti stor zakat namanya. Sebelum itu untuk bisa mendapatkan potongan di dinas pajak, dinas pajak itu ada hal yang harus dilengkapi. Gimana? Kalau teknisnya mungkin nanti bisa dilihat di Instagramnya Basnas Sampang ya. Tetapi secara garis besar, kalau sahabat-sahabat itu atau Bapak Ibu sekalian itu mau membayarkan zakatnya melalui amil resmi, khususnya Basnas Sampang, Bapak sekalian itu akan mendapat bukti stor zakat dari kita. Itu sebagai bukti bahwa Bapak sudah membayarkan zakatnya melalui amil resmi. Itu nanti kalau mau ke kantor pajak itu dibawa, nanti lampirkan sebagai pengurang pajaknya nanti
atau nanti di aplikasi nanti ada memang fitur khusus untuk itu. Oh, jadi untuk lebih detailnya mungkin bisa dilihat di tinggal nginput, anggaplah penghasilan kita berapa, yang dialokasikan ke zakat berapa, ke pajaknya nanti sebagai pengurang pajak gitu. Banyak lah manfaat. Di antaranya lagi manfaat zakat melalui amil ya. Amil. Manfaat zakat melalui amil itu banyak. Di antaranya kalau tadi Mas sebelum ke sana, kalau di pajak itu NPWP namanya kan. Kalau di Basnas nanti Bapak sekalian dapat NPWZ. NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Dan memang zakat itu wajib. Wajib. Kenapa kok wajib? Karena min arkanil Islam, Mas. Iya. Salah satu dari ketiga ya? Rukun Islam nomor 3 lah. Nomor 3. Yang pertama syahadat, 2 sholat, gitu loh. Ngetes aja ini. Oh, enggak lah, insyaallah. Aku tadi lupa 3, Bang. 3 lah. Ya, soal zakat itu juga Mas, sering disebutkan dalam Al-Qur'an beriringan dengan ayat sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat dan semacamnya. Kalau Nabi Muhammad itu mengibaratkan sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah agama, maka zakat itu az-zakatu kontrotul Islam. Zakat itu adalah jembatan Islamnya itu, Mas. Oh, iya. Kok kesana sih? Belum selesai tadi manfaat zakat. Gak masalah. Oh, gitu ya? Gak masalah. Ini baru tahu juga aku. Siap. Aku gak yang terlalu paham juga tentang zakat gitu. Di Al-Quran itu kurang lebih 27 ayat lebih lah, Mas. Yang menyebutkan tentang zakat. Kurang lebih 27 ayat yang menyebutkan tentang zakat. Dan banyak juga yang disandingkan dengan sholat. Ayat sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dan yang lain lah. Kemudian tadi mau yang amil apa namanya? Manfaat zakat melalui amil. Manfaat zakat melalui amil Basnas, kalau Bapak Ibu sekalian membayarkan zakatnya melalui amil, dalam salah satu ayat itu dijelaskan hud min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Di sana secara spesifik itu menjelaskan tugas amil dalam Al-Quran ya. Tugas amil itu mengambil harta muzaki, yang kedua mendoakan muzaki, washolli alaihi. Nah, di ayat tersebut kita diperintahkan untuk mendoakan muzaki, dan doa amil itu, Mas, inna sholataka sakanul lahum. Doa amil itu bisa sakinah, menenteramkan hati para muzaki. Itu perintah Allah mendoakan muzaki. Salah satu perintah, memang ini tidak terlalu salah satunya yaitu Allah memerintahkan amil untuk mendoakan muzaki. Dan doa amil itu kata Allah itu bisa menenteramkan jiwa para muzaki. Itu yang kayaknya umpamanya secara individu kita langsung berikan ke mustahik. Kadang mungkin tidak disampaikan secara verbal doanya. Bisa jadi si mustahik yang mendoakan muzaki sekaligus amil itu. Tapi kalau di Basnas itu, Mas, kalau langsung mungkin zakatnya itu mungkin didoakan oleh mustahik saja kan. Tapi kalau melalui Basnas, selain didoakan mustahik nanti penerima zakat, juga ditambah sebagai doa amil itu. Nah, doa amil ini yang mahal, Mas. Oh, doa amil yang mahal. Karena memang janji Allah ya. Selanjutnya, manfaat zakat melalui Basnas itu, ini tidak semua bisa saya sebutkan ya. Di antaranya, kita bisa, kalau ini perusahaan, bisa mendapatkan label taat zakat. Kalau mungkin di produk halal itu kan mendapatkan label logo halal gitu kan ya. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan itu sendiri, atau mungkin ada semacam apa gitu kan, lihat oh ini juga menjalankan syariat Allah. Dan tentunya kan zakat itu juga untuk kepentingan umum juga, kepentingan umum, Mas. Dan ini adalah salah satu kekuatan ekonomi Islam. Kekuatan ekonomi Islam. Iya. Jadi dalam beberapa keterangan itu bahwa zakat itu bisa memakmurkan negeri, Mas.
Dan memang kayaknya secara logika memang masuk sih. Jadi ketika kita anggap menyucikan harta benda kita lewat zakat dan kita berikan kepada apa namanya, kriteria mustahik itu, nah kan ada 8 ya kurang lebih. Ya ini saya mau jelaskan dulu. Banyak mas orang yang merasa dirinya zakat mas. Merasa dirinya zakat tetapi mungkin tidak sesuai dengan ketentuan zakat, mungkin cara hitungnya ya, atau mungkin niat dan semacamnya lah, ketentuannya tidak sesuai ketentuan zakat, mungkin karena dia tidak paham tentang bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Karena kalau dalam syariat Islam itu diatur semua mas. Berapa bayar zakatnya, kalau zakat ini berapa nisabnya, dan zakat itu harus dikeluarkan kepada siapa saja. Zakat itu kalau dalam Al-Quran mas dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha. Amil yang membantu mereka gitu kan ya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yang lojin lah. Mu'allaf ya. Yang selanjutnya wa fir riqab, budak sahaya. Mungkin budak sahaya sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin itu bisa diartikan lebih luas, ada di Perbasnas itu membebaskan tahanan yang mungkin dalam belenggu kesulitan dan semacamnya. Yang selanjutnya wal gharimin, gharib artinya ada orang yang berhutang karena hutangnya itu bisa cekcok dengan mungkin kreditur dan debitur, mungkin mengancam dan semacamnya. Dana zakat bisa disalurkan. Tapi itu kan tergantung, maksudnya hutangnya ke siapa dulu nih. Jadi memang ada semacam pertikaian di sana mas. Jadi nggak semua orang yang yang berhutang kayak saya punya usaha gede hutangnya 2M gitu. Habis itu minta bantuan Basnas kan nggak bisa ya? Apa bisa? Saya mau jelasinnya nanti agak ribet. 2M aku hutang di bank gitu kan nggak bisa kan? Intinya ketika gharib itu bukan berarti kita secara spesifik bahwa enak aja dia hutang mau dibayar gitu. Ada kriterianya tertentu kan. Yang selanjutnya yang ketujuh itu wa fi sabilillah. Yaitu orang yang menegakkan syariat Islam, dia menyibukkan dirinya mungkin dalam dulu jalan Allah mungkin dulu bisa dimaknai orang yang jihad fi sabilillah itu perang. Tapi kalau dalam hari ini mungkin jihad fisabilillah bisa dimaknai dengan menolong orang atau pesantren mungkin ya, yang menyibukkan dirinya untuk menegakkan syariat Islam. Yang terakhir kayaknya. Ya itu. Yang terakhir apa ini? Ibnu Sabil. Ibnu itu anak jalanan. Mungkin bukan boy ya. Ibnu Sabil itu bukan digambarkan ya, bukan boy masa ninja, pakai ninja habis itu dikasih zakat enggak kan. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang mungkin dia yang dalam perjalanannya yang mubah ya, bukan karena jalan yang mubah itu dia mau silaturahim ke keluarganya atau dia mau cari pekerjaan ya di luar negeri, kemudian di tengah jalan dia dicopet mungkin atau dirampas uangnya atau kehilangan harta bendanya sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke tujuannya. Bukan ke Mekah gitu. Bisa. Dia di Mekah ternyata kehabisan ongkos di Jakarta, mungkin bisa dibantu tuh di sana. Tapi mungkin bantuannya secara rasional ya, bukan pas dianggarin semua ke sana ya. Banyak orang yang rasional aja gitu. Dan juga Mas Ibnu Sabil itu bisa menjadi salah satu golongan yang 8 itu bisa menerima zakat untuk sekedar keperluannya. Tetapi catatannya perjalanannya bukan perjalanan haram ya. Jadi dari sini mau ke Surabaya pengennya ke diskotik, kemudian kehilangan kehabisan ongkos di Sampang. Itu bukan alhamdulillah lagi, astagfirullahaladzim gitu udah. Dan semua itu Mas faridotan ya Allah Mas. Ada ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Dan Allah yang lebih tahu dan bijaksana. Dan ini kayaknya yang perlu jadi catatan buat aku mungkin sama teman-teman kayak
zakat ini kan konteksnya wajib masuk dalam rukun Islam. Iya. Cuma kita sering apa namanya tidak membedakannya dengan sedekah atau infak lah. Iya. Jadi kan itu kayaknya kita harus belajar bagaimana sih memisahkan zakat itu. Habis itu yang notabene untuk infak itu gimana? Soalnya takutnya kalau niatnya keliru bisa jadi zakat kewajiban kita itu tidak terpenuhi. Nah, makanya tadi banyak orang yang merasa berzakat, tetapi cara menghitung zakatnya mungkin atau cara mengeluarkan zakatnya itu sudah tidak sesuai dengan koridor-koridor Islam ya. Kalau lebih tidak masalah, kalau kurang. Nah, ini bahaya nih Mas. Makanya kan mungkin ada fitur kayak kalkulator zakat mungkin ya. Kalkulator zakat mungkin ini Mas ya. Ada beberapa pengertian jenis-jenis zakat dulu ya mungkin ya. Zakat itu dibagi menjadi dua Mas, zakat fitrah, yang kemudian bulan ini bulan Ramadan, Ramadan. Yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal itu dibagi banyak Mas. Di antaranya yaitu zakat pendapatan dan jasa atau zakat penghasilan lah. Nah, atau zakat aku dapat gaji dan di situ ada nominal yang wajib zakatnya gitu berapa gitu kan ya. Nah, itu kayak minimalnya berapa? Oke. Kalau zakat itu banyak ya, zakat mal itu banyak. Yang penghasilan penghasilan. Kalau zakat penghasilan itu Mas, ini saya mau mengutip fatwa MUI dulu ya. Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Salah satu tugas amil zakat ya, khususnya Basnas ya, yang diatur melalui undang-undang itu yang menjadi regulator zakat Indonesia ini, dia juga bisa menetapkan besaran nisab zakat konversinya. Maka dari itu SK Ketua Basnas daerah atau kabupaten. Ini pusat Mas ya. Pusat ya Mas. Ya, SK Ketua Basnas nomor 13 tahun 2025 sudah menetapkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2025. Jadi nisab zakat pendapatan dan jasa itu sebesar 85 gram emas. Itu totalnya sekitar berapa juta itu? Karena kita tadi fatwa MUI itu besaran nisab kita bisa menentukan sebagai amil ya, maka bisa dikonversi ya setara dengan 85.685.972 rupiah jadi per tahun. Sekitar 8,5 ya? 85 jutaan lah. Enggak, bukan. Kalau per bulan kira-kira berapa itu? Kalau per bulan itu 7.140.498 rupiah. Jadi ini nisab itu jangan disalahartikan. Nisab itu adalah batas minimal orang wajib zakat. Iya, kalau dua digit ya wajib banget itu. Apalagi sampai 1 M kan pendapatan per bulannya. Itu berapa digit itu? 3. Itu berapa? Mungkin pelatih timnas itu berapa itu? Sintayong. Ya enggak kan Sintayong ya. yang baru dipecat gitu kan. Iya. Jadi umpamanya Sintayong, anggaplah Sintayong itu berapa M gitu kan. Itu zakatnya berapa tuh Mas? kalau Sintayong kita login ya insyaallah. Dia dapat tambahan income zakat. Nah, jadi tuh nisab zakat ya. Tapi berapa sih besaran zakatnya? Kan tinggal persentasenya aja. Yang penting kan pertama sudah menyentuh nisab, habis itu baru tinggal dilakukan persentase. Berapa sih zakatnya? Sebenarnya kalau persentase zakat itu beragam ya Mas ya. Yang untuk penghasilan itu zakat pendapatan dan jasa itu 2,5%. 2,5%. Sebagai bahan tambahan juga ya bahwa nilai zakat itu banyak ya. Kalau di pertanian itu 10%, kalau ada irigasi atau hujan mandiri yang tidak ada perawatan semacamnya 5%, kalau ada irigasi dan perawatan dan semacamnya, kalau rikas itu 20% dan semacamnya Mas. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan peternakan sekian gitu kan. Peternakan
kambing harus berapa gitu dan semacamnya lah, Mas. Ya, detail banget. Detail banget dan mungkin kayaknya kita fokus di personalnya aja, ya, yang paling jelas kan di pendapatan penghasilan gitu kan. Kayak kita kerja di, anggaplah ASN, gajinya sekian juta, mungkin 8, berarti udah wajib zakat. Atau dia kerja di perusahaan dan semacamnya, dia BUMN gitu, atau perusahaan swasta, Mas, gitu kan. Dia mendapatkan pendapatan 7.200.000 gitu kan, berarti itu sudah melebihi nisab zakat, maka dia sudah wajib zakat. Dan itu baiknya mungkin ketika kita sudah paham penghasilannya kita segitu, jadi kan itu harus disisihkan baiknya. Kalau dulu itu, Mas, jadi uang yang kita dapatkan itu dalam 1 tahun total ya. Jadi contoh gini. Ini juga saya juga mau menjelaskan ya. Kalau dalam zakat nisab dan pendapatan itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, bahwa zakat pendapatan itu tidak perlu haul, tidak perlu 1 tahun, bisa dibayarkan langsung. Berbeda dengan zakat perniagaan ya, zakat dagang. Ya, berbeda dengan itu, jadi tidak perlu haul. Nah, nanti mungkin itu bisa, kalau di pasal tertentu itu saat diperoleh. Jadi zakat pendapatan daerah itu bisa dibayarkan saat diperoleh. Dia dapat gaji sekarang. Contoh nih, kalau advokat mungkin ya, dia dapat klien sekarang, project gede itu 10 juta nih. Dia 2,5% gitu. Jadi nggak usah nunggu 1 tahun, Mas. Nah, itu nanti kalau ternyata dalam 1 tahun itu sudah nyampe, maka itu 2,5%-nya sudah dia sudah membayarkan zakat. Khawatir harta itu yang sebenarnya hak orang itu bisa kecampur dengan kenengkakan, kalau bahasa Maduranya. Iya, kena makan kita, jadi harta yang tidak halal kan. Seharusnya kita harus lebih hati-hati. Jadi kalau orang-orang dulu itu, Mas, dia mendapatkan pertanian nih, dia nggak mau makan dulu, dipisah dulu zakatnya sebagai hak orang lain, dan lebihnya itu adalah hak yang bisa kita makan, bisa konsumsi buat istri, buat dan anak, mungkin bisa sedekah juga dari situ. Nah, itu zakat ya. Jadi zakat itu adalah suatu kewajiban. Kalau ini, Mas, kan untuk kadang kita aneh ya, maksudku zakat ini wajib, cuma di sekarang itu kayak kita harus tertarik dulu, baru bagiku miris gitu. Soalnya kayak kita melupakan kewajibannya gitu. Betul, Mas. Gimana sih buat ningkatin interest gitu? Gini, Mas, saya mau jelasin dulu bahwa sebenarnya ada beberapa literatur itu, sebenarnya Indonesia itu, Mas, selama 350 tahun kita dijajah itu, Mas, itu dijauhkan kita dari pemahaman zakat. Literasi zakat. Saya bisa salah satunya di Aceh, Mas, nih, yang nggak pernah dijajah ya sama orang-orang Belanda, dan ini itu pemahaman zakatnya dan zakat terbaik di Indonesia itu di Aceh, di provinsi Aceh ya. Nah, sedangkan mungkin di lingkungan kita ya banyak zakat pertaniannya, bukan tidak menjustis ya, tapi kebaikan orang Indonesia itu sangat baik, nomor 1 sedunia. Nomor satu kebaikan, tetapi tentang literasi zakat itu masih kita minim, minim. Jadi kadang kita mengeluarkan harta, cuma kayaknya niatnya gimana gitu kan? Gimana kan jadi nggak jelas gitu. Nggak jelas. Jadi akan lebih baik pisahkan dulu. Habis itu kita serahkan kepada lembaga amil atau badan amil tertentu, dan supaya menuntaskan zakat kita gitu. Ya, betul. Dan kalau gini, Mas, kayak sejauh ini kan udah banyak dari kurang lebih 7 tahun ya Basnas di Sampang ini, sudah banyak yang terdampak dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Basnas. Ada nggak yang dari yang awalnya mustahik sampai bisa jadi muzaki gitu? Iya. Setidaknya per tahun, menurut data yang kami himpun ya, setidaknya ada 76 mustahik yang keluar dari garis kemiskinan. Itu boleh, alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah banget. Jadi dampak zakat itu sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di masyarakat Sampang ya, bahwa kekuatan ekonomi kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini ajaran Allah.
Dan memang berdampak banget ya. Iya. Maksudku bisa dari yang awalnya penerima keluar dari garis kemiskinan dan mungkin kedepannya bisa jadi muzaki. Bisa muzaki. Gara-gara dampak dari ini zakat. Zakat. Ya. Tapi Mas, seandainya ini Mas, tetapi pengumpulan zakat mungkin di Basnas itu belum bisa mencapai potensi zakat yang berapa kalau di Sampang lah potensi untuk perorangan aja, nggak usah yang perusahaan perorangan aja gitu. Untuk potensi zakat sendiri Mas, ya kalau secara keseluruhan itu 46M500 ya, 46,5 M, 46,5 M. Ya, itu dirinci. Kalau yang ASN itu 7,8 M potensi zakat ya. Potensi zakat. Kemudian yang non ASN itu potensi zakatnya 22,5 M. Seandainya itu bisa kita sadar untuk mengumpulkan itu. Kemudian dikoordinir oleh satu lembaga, insya Allah Mas. Dan tentunya kalau lewat lembaga amil itu kan pasti membagi pasar. Kalau aku yang sebagai muzaki kemudian muzaki sekaligus amil itu kan enggak, kayaknya yang tetangga yang fakir aja gitu. Kalau lembaga amil berarti kan diperinci Mas ya. Ada beberapa pendapat ya dari ulama, saya ngutip ya, bahwa muzaki itu walaupun ini ada beberapa perbedaan ya, lebih baiknya membayar zakatnya lewat amil. Kenapa? Karena mungkin muzaki ini tidak tahu cara mengeluarkannya dan tidak tahu siapa yang paling membutuhkannya. Tetapi kalau di amil zakat itu Mas, kita punya data Mas. Siapa sebaran mustahik yang perlu dibantu dan siapa orang mustahik yang lebih membutuhkan. Maka kami himbau kepada masyarakat, monggo bersama-sama kita gotong royong. Ini juga ajaran Islam, ini juga kewajiban kita. Mari membayar zakatnya melalui Basnas. Kalau bisa lebih luas, nanti bisa lebih merata dan mungkin dampaknya lebih besar juga ya. Semakin banyak orang yang mengumpulkan membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Sampang ini, maka insya Allah semakin besar dampak zakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, semoga itu bisa dilaksanakan. Semoga yang ini kan doanya Amil ya. Iya. Bisa coba Amil doa. Gimana? Harapan dan doanya Amil kan. Ini saya mau juga sebagai amil zakat itu harus punya doa khusus yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu untuk para muzaki ya. Saya juga ingin mendoakan kepada para muzaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma wa yafi mazidak ma yabli jalali wa sultanik. Ajarakallahu fi ma ataitah wa baraka fi ma abqaitah wa ja'alahu laka tahura. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Semoga berkah semua ya orang-orang yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang. Semoga Basnas semakin besar dan manfaatnya lebih luas lagi. Dampaknya juga makin dirasakan oleh masyarakat Sampang. Amin. Dan ini yang mau nutup Mas Wahid apa aku? Yang tamu siapa? Yang jadi tamu mungkin. ini. Jadi terima kasih waktunya Mas Wahid. Sampai jumpa di habis ini, kita tetap berjumpa sih. Terima kasih banyak atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.